Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat belajar lagi dalam mata pelajaran model-model pembelajaran. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sa'adah Nur Latifah, saya sendiri sebagai moderator, ada juga Regi Dzikri Taufikur Rahim, ada juga Firdan Muttaqin, dan yang terakhir ada Dina Nur Fitriani. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar model pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas ke materi-materi atau sub-sub yang akan kita bahas, kita harus mengetahui latar belakang konsep model pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas ataupun pembelajaran dalam tutorial model pembelajaran. Nah, adapun model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran untuk memilih model. Nah, ini pun sangat berpengaruh dari sifat dan materi yang akan diajarkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kelompok 1 di sini ada 5 sub yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian model dalam ragam pengetahuan. Yang kedua ada bagaimana model pembelajaran. Yang ketiga ada perbedaan antara pendekatan strategi, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Dan yang keempat ada jenis-jenis model pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu fungsi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam menghadapi era society 5.0. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mari kita lanjutkan ke materi yang pertama, yaitu pengertian model dalam ragam pengetahuan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, adapun pengertian model dalam ragam pengetahuan, menurut KBBI, model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Adapun model dalam ragam pengetahuan yang kami telaah atau kami dapatkan yaitu yang pertama ada model pembelajaran kooperatif, yang kedua ada model pembelajaran konstekstual, ada model pembelajaran problem solving, dan ada juga model pembelajaran langsung. Yang kelima ada model pembelajaran berbasis masalah, dan yang terakhir ada model pembelajaran masalah terbuka. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu model pembelajaran kooperatif. Ya, yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif bisa disebut juga dengan cooperative learning atau CL, yang menyajikan materi ajar dengan cara mengelompokkan peserta didik ke dalam beberapa kelompok dengan pembagian masing-masing anggota kelompok yang heterogen dalam kemampuan, karakter, dan gender, serta tujuan pembiasaan untuk saling berbagi informasi, pengalaman, pengetahuan, dan tanggung jawab. Nah, adapun yang kedua yaitu model pembelajaran konstekstual. Nah, model ini juga disebut sebagai contextual teaching and learning atau bisa disingkat dengan CTL, yakni model pembelajaran yang menghubungkan materi ajar dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk yang ketiga yaitu model pembelajaran problem solving, yakni model pembelajaran pemecahan suatu masalah, di mana model ini menitik beratkan pada pencarian atau menemukan cara penyesuaian masalah.
Dan yang keempat yaitu model pembelajaran langsung. Model ini disebut juga dengan direct learning atau DL, yaitu menyajikan pengetahuan yang menjurus pada keterampilan dasar bersifat prosedural dan informatif secara langsung kepada para peserta didik. Yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model ini bisa juga disebut dengan problem based learning atau FBL, yaitu model pembelajaran ini akan merangsang kemampuan berpikir tinggi peserta didik dengan melatih kemampuan menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah kehidupan nyata peserta didik. Ada juga poin terakhir yaitu model pembelajaran masalah terbuka. Model ini disebut juga dengan model pembelajaran open-ended, yaitu pembelajaran yang menyajikan masalah dengan pemecahan masalah yang beragam. Model ini dapat melatih tumbuh kembang kreativitas, orisinalitas, ide serta gagasan peserta didik, sikap kritis, komunikasi dan interaksi antar peserta didik. Nah, adapun keterbukaan dan kognitif tinggi peserta didik. Nah, itu merupakan pengertian model dalam ragam pengetahuan dan juga model dalam ragam pengetahuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian model dalam ragam pengetahuan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengertian model pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Teh Dina Nurfitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya mengenai pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum, namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Adapun pengertian model pembelajaran menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut Trianto. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Yang kedua, menurut Saifuddin dan Berdiati. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Lalu yang ketiga menurut Sukmadinata dan Syaiodih. Menurut Sukmadinata dan Syaiodih, model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Lalu yang keempat, menurut Joyce and Weil. Joyce and Weil dalam Rusman tahun 2018 halaman 144 berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang bahkan dapat digunakan untuk membentuk kurikulum atau rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau lingkungan belajar lain. Sekian pemaparan dari saya mengenai pengertian model pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Dina yang telah menyampaikan tentang pengertian model pembelajaran.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Firdan Mutakin. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Sa'adah Nurlatifah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan sedikitnya tentang perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan juga dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Yang kedua yaitu strategi. Strategi merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran itu adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada pendidik atau siswa. Strategi berbeda dengan metode. Strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu dalam menerapkan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur urutan langkah-langkah dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran merupakan jabaran dari pendekatan. Suatu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Yang keempat yaitu teknik. Teknik adalah cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Guru dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perbedaan pendekatan, teknik, model pembelajaran, metode pembelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca di makalah tentang beberapa aspek, bagaimana ada beberapa pendekatan, ada beberapa metode, dan ada beberapa model pembelajaran. Terima kasih kepada saudari Sa'adah Nurlatifah yang telah memperjelaskan untuk memberikan waktu kepada saya dalam menjelaskan sedikitnya tentang perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Firdan yang telah menjelaskan tentang perbedaan antara pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis model pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Regi Dikri. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Sada ya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis model pembelajaran.
Model pembelajaran ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada information processing model atau model pemrosesan informasi. Yang kedua itu ada personal model atau model pribadi. Ketiga itu ada social interaction model atau model interaksi sosial. Dan yang terakhir itu ada behavioral model atau model perilaku. Di sini saya akan membahas satu persatu model pembelajaran. Yang pertama itu ada informasi processing model atau model pemrosesan informasi. Model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Jadi, model ini lebih memfokuskan pada fungsi kognitif peserta didik. Model ini juga berdasarkan teori belajar kognitif, sehingga model tersebut berorientasi pada kemampuan siswa memproses informasi dan sistem-sistem yang dapat memperbaiki kemampuan tersebut. Selanjutnya ada personal model pribadi atau model pribadi ya. Model pembelajaran personal adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan diri sendiri. Model pembelajaran ini memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini juga bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu. Perhatian utamanya pada emosional peserta didik dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini juga menjadikan pribadi peserta didik membentuk hubungan harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Beberapa prinsip dan karakteristik umum model pembelajaran personal ini adalah yang pertama itu pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered ya. Siswa diberikan siswa diberikan kebebasan berkreativitas mencapai tujuan pembelajarannya. Bahkan dalam teori model pembelajaran humanis murni, tujuan pembelajaran tidak dinyatakan dan disamakan. Semua siswa diberikan kebebasan menentukan tujuan yang diinginkannya. Yang selanjutnya itu ada social interaction model atau model interaksi sosial. Model interaksi sosial merupakan model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran pada hubungan individu dan sosial kemasyarakatan. Model ini merupakan model yang beranjak dari pandangan bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari realitas kehidupan. Individu tidak mungkin melepaskan dirinya dari interaksi dengan orang lain. Kelompok model-model sosial ini dirancang dengan memanfaatkan kerjasama antar siswa melalui berbagai bentuk kegiatan nyata, aktivitas pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Proses pembelajaran dalam model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antara masyarakat terhadap orang lain, bersifat demokratis, bekerja secara produktif dalam masyarakat, dan menerima perbedaan. Selanjutnya poin terakhir ada behavior model atau model
perilaku. Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Secara umum, istilah belajar dimaknai sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Dengan pengertian demikian, maka pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, model pembelajaran dapat diartikan kerangka konseptual atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan pembelajaran sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Model ini berakibat pada teori belajar behavioristik dengan mengembangkan sistem efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar yang dapat membentuk tingkah laku. Model ini juga berpandangan bahwa tugas-tugas harus diberikan dalam bentuk bagian-bagian kecil yang berurutan dan mengandung perilaku khusus. Model ini memiliki asumsi bahwa proses belajar didapatkan dari manipulasi keadaan yang dialami peserta didik sehingga dengan terpaksa melakukan perubahan perilaku. Aspek perubahan terkait dengan hal-hal yang bersifat psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Adapun macam-macam model pembelajaran perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada manajemen kontingensi, yang kedua itu kontrol diri, ketiga itu relaksasi, selanjutnya ada pengurangan ketegangan, latihan asertif desensitas, dan yang terakhir itu latihan langsung. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Regi yang telah menyampaikan materi tentang jenis-jenis model pembelajaran. Nah, untuk materi terakhir yaitu tentang fungsi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam menghadapi era Society 5.0 yang akan disampaikan kembali oleh Teh Dina Nurfitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membacakan materi selanjutnya mengenai fungsi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam menghadapi era Society 5.0. Secara umum, fungsi model pembelajaran adalah sebagai pedoman bagi pengajar dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap model yang akan digunakan dalam pembelajaran menentukan perangkat yang dipakai dalam pembelajaran tersebut. Nah, model pembelajaran juga berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Mungkin sekian pemaparan mengenai fungsi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam menghadapi era Society 5.0. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Dina yang telah menyampaikan materi terakhir yaitu tentang fungsi model pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam menghadapi era Society 5.0. Nah, kita ambil kesimpulan dari materi-materi yang telah kami sampaikan ya. Nah, adapun model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, yang bertujuan untuk membantu belajar siswa dalam tujuan yang tertentu yang ingin dicapai. Nah, adapun pendekatan sebagai titik tolak atau sudut
pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Strategi pembelajaran itu adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada pendidik atau siswa. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.